warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Praktikum IPA kelas 5A PGSD FKIP UAMK ingin memberikan laporan dari hasil praktikum kami tentang energi dan bumi pada semester ini yang diampu oleh Ibu Prima Mutiasari. Sebelum dimulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, berikut hasil laporan kami tentang energi dan bumi. Praktikum yang pertama, air sebagai sumber energi gerak. Tujuan dengan praktikum ini agar kami dapat membuktikan dan menyimpulkan bahwa air yang mengalir mempunyai kemampuan untuk menggerakkan atau memindahkan benda-benda dilaluinya. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah keran air, gunting, cutter, botol plastik, lidi, dan styrofoam. Langkah-langkah yang dilakukan pada praktikum ini adalah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, membuat kincir air sederhana dari botol. Yang ketiga, mengarahkan keran air pada kincir air. Dan yang terakhir, mencatat hasil pengamatan. Hasil yang didapatkan adalah sebelum turbin terkena air, keadaan turbin diam. Dan setelah turbin terkena air, keadaan turbin menjadi bergerak. Kesimpulannya, pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa air yang mengalir mempunyai kemampuan untuk menggerakkan atau memindahkan benda-benda yang dilaluinya. Air dapat digunakan sebagai sumber energi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk energi alternatif sebagai pembangkit listrik. Praktikum yang kedua, uap sebagai sumber energi gerak. Tujuannya yaitu dengan adanya praktikum ini kami dapat membuktikan dan menyimpulkan bahwa uap dapat menggerakkan suatu benda. Pada praktikum kali ini alat dan bahan yang digunakan adalah panci, sendok, kelereng, kompor, dan air. Langkah-langkah pada praktikum ini adalah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mengisi panci dengan air. Yang ketiga, meletakkan kelereng pada sendok dan taruh di atas panci sambil tetap dipegang. Yang keempat, mengamati apa yang terjadi. Yang kelima, memanaskan api yang telah berisi air. Yang terakhir, mencatat hasil pengamatan. Hasil dari praktikum ini adalah pada saat air belum dipanaskan, kelereng tidak bergerak. Setelah air dipanaskan, keadaan kelereng menjadi bergerak. Kesimpulannya yaitu pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa uap air dapat menggerakkan kelereng di atas sendok. Uap sebagai sumber energi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk energi alternatif sebagai pembangkit listrik. Prinsip kerjanya, energi panas akan menghasilkan uap berubah menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktikum yang ketiga, angin sebagai sumber energi gerak. Tujuannya dengan praktikum ini, kami dapat membuktikan dan menyimpulkan bahwa angin mempunyai kemampuan untuk menggerakkan suatu benda. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah kincir angin, kertas, dan kipas. Langkah-langkah pada praktikum ini adalah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, memegang selembar kertas, kemudian kipaslah kertas tersebut menggunakan kipas. Yang ketiga, mengamati apa yang terjadi. Yang keempat, memegang kincir angin, kemudian meniup kincir angin dengan menggunakan kertas yang digulung. Yang kelima, mengamati apa yang terjadi. Dan yang keenam, mencatat hasil pengamatannya. Hasil yang didapatkan dari praktikum ini adalah pada keadaan tidak angin, benda tidak akan bergerak.
Tetapi jika adanya angin, benda akan bergerak. Kesimpulannya, pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa angin dapat digunakan sebagai sumber energi gerak. Energi angin dapat menggerakkan suatu benda. Energi angin dapat digunakan untuk menggerakkan turbin atau generator yang akan menghasilkan tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Energi angin menjadi energi mekanik atau gerak, kemudian menjadi energi listrik yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktikum yang keempat, bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Tujuan dengan praktikum ini, kami dapat membuktikan dan menyimpulkan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Pada praktikum kali ini, alat yang digunakan adalah gelas kaca, gelas plastik, pensil, selang, corong, benang, dan batang korek api. Langkah-langkah pada praktikum ini adalah pada percobaan yang pertama, langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian memegang masing-masing ujung selang, lalu mendekatkan ujung selang ke telinga dan meminta teman kita untuk berbicara melalui ujung selang yang dipegang. Kemudian mendengarkan apa yang dibicarakan dan mencatat hasil pengamatan tersebut. Pada percobaan kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, mengisi gelas dengan air, memasukkan corong ke dalam gelas hingga bagian bawah terendam, mengetuk salah satu sisi gelas kaca dengan menggunakan pensil secara perlahan, mendekatkan telinga pada bagian atas corong, dan mencatat hasil pengamatan. Praktikum yang ketiga, yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, yang kedua melubangi bagian bawah masing-masing gelas plastik, yang ketiga mengikat benang pada bagian bawah gelas plastik, yang keempat meminta bantuan kepada teman untuk menarik masing-masing gelas plastik sehingga benangnya cukup tegang, yang kelima mendekatkan gelas plastik pada telinga kita dan meminta teman kita untuk mengatakan sesuatu, lalu yang keenam mencatat hasil pengamatan. Hasil yang didapatkan dari praktikum ini adalah jika diurutan dari bunyi yang lebih nyaring ke bunyi yang lebih rendah, bunyinya saat menggunakan ketiga jenis bahan yaitu corong atau getaran bunyi merambat melalui air yang bergetar, telepon sederhana atau getaran bunyi merambat melalui benang yang bergetar, dan selang atau getaran bunyi merambat melalui udara. Kesimpulannya, pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Terbukti dengan ketiga percobaan yang telah dilakukan, bunyi yang dihasilkan terdengar. Adapun jika diurutkan dari bunyi yang lebih nyaring ke bunyi yang lebih rendah, bunyinya saat menggunakan ketiga jenis bahan, yaitu corong atau getaran bunyi merambat melalui air yang bergetar, telepon sederhana atau getaran bunyi merambat melalui benang yang bergetar, dan selang atau getaran bunyi merambat melalui udara. Praktikum yang kelima, pemantulan bunyi. Tujuan praktikum ini kami dapat menjelaskan proses pemantulan bunyi. Alat dan bahan pada praktikum ini yang kami gunakan adalah piring, gabus, karton bekas tisu gulung, jam tangan, dan buku. Langkah-langkah yang kami lakukan pada praktikum ini diantaranya membuat tumpukan buku sama tinggi, lalu letakkan tabung karton di atas buku-buku tersebut. Selanjutnya, dekatkan jam tangan di dekat mulut salah satu tabung. Lalu dengarkan bunyi yang dihasilkan jam tersebut dari tabung karton satunya lagi. Lalu amati bunyi dapat terdengar atau tidak. Selanjutnya, letakkan piring pada ujung kedua tabung. Lalu lakukan pengamatan bunyi dapat terdengar atau tidak. Kemudian, ganti piring dengan gabus. Lakukan kembali pengamatan bunyi dapat terdengar atau tidak. Hasil yang didapatkan pada praktikum ini, bunyi yang dapat dihasilkan pada benda tanpa piring dan gabus tidak dapat terdengar. Yang kedua, bunyi yang dihasilkan pada benda piring dapat terdengar sangat nyaring. Yang ketiga, bunyi yang dihasilkan dari benda gabus
terdengar samar-samar atau tidak terdengar jelas. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa adanya proses pemantulan bunyi. Terbukti saat karton dimasukkan jam tangan, kemudian diletakkan piring pada ujung kedua tabung, detak jam tangan terdengar jelas di ujung satunya. Kemudian, jika diletakkan spons pada ujung kedua tabung, detak jam tangan terdengar namun tidak terlalu jelas di ujung satunya. Berbeda saat tidak ada benda pada ujung kedua tabung, detak jam tangan tidak dapat terdengar. Sekian laporan dari kami tentang praktikum energi dan bunyi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai berjumpa di video selanjutnya.